Seperti India menyumbang sekitar 20% dari total kasus diare global. Tapi masa ya 3 kali jajan street food bisa langsung diare sih? Jadi memang kalau lambung kita nggak kuat, sebaiknya jangan makan aneh-aneh deh di sana. Halo semuanya, selamat datang di channel Septri Zayana. Apa kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang paling sering banget lewat di media sosial kalian nih. Kalian pasti sering kan lihat video-video street food India yang viral di TikTok, Instagram, atau mungkin YouTube. Nah, kalau kalian iseng scroll ke kolom komentarnya, pasti isinya penuh dengan perdebatan soal kebersihan makanannya nih. Banyak yang nanya nih, kok gitu sih cara masaknya? Atau aman gak tuh dimakan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah anggapan soal kebersihan street food di India ini cuma stereotip kita aja atau memang begitu adanya? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini dibuat bukan untuk menghina, merendahkan, atau mendiskriminasi budaya manapun. Pembahasan kita hari ini murni dari sudut pandang yang netral dengan didukung penelitian dan sumber terpercaya. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita semua ketahui, India itu adalah negara dengan populasi super banyak, sekitar 1,47 miliar jiwa dan menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini. Itu angka yang gila banget ya guys, dengan manusia sebanyak itu, tantangan soal infrastruktur, sanitasi, dan pelayanan publik akan jadi sangat rumit. Yah, kita lihat sajalah Indonesia, serumit apa kan sekarang, padahal jumlah penduduk Indonesia cuma 1/5 dari jumlah penduduk di India. Dengan penduduk sebanyak itu, menurut data dari NASVI atau National Association of Street Vendors of India, ada sekitar 10 juta pedagang kaki lima di India. Bayangkan guys, 10 juta pedagang. Itu hampir sama kayak jumlah penduduk di Jakarta yang berjumlah sekitar 11 juta jiwa. Jadi kebayangkan berapa banyaknya? Terus nih, Profesor Krishnendu Ray dari New York University dalam bukunya The Ethnic Restaurateur tahun 2016 bilang nih, street food India ini penting banget buat akses makan kaum pekerja dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Ya, karena harganya murah, cepat, dan ada di mana-mana. Tapi kan, kalau kita lihat nih di video-video atau foto-foto, itu kelihatannya kan street food India ini agak kurang bersih ya. Mungkin bisa diwakilkan nih dengan video ini nih. Untuk membuktikan suatu makanan itu bersih atau tidak, kan hanya bisa dilakukan dengan lab ya kan? Nah, menurut Journal of Food Protection tahun 2018 oleh tim peneliti dari All India Institute of Medical Science yang melakukan analisis mikrobiologi terhadap 450 sampel makanan dari pedagang street food di Delhi, India, hasilnya emang bikin kaget guys. 72% sampel mengandung bakteri coliform di atas batas aman. 58% positif ada E. coli atau bakteri tinja, 34% mengandung Staphylococcus aureus, dan 18% terdeteksi salmonella. Yah, gampangnya itu bakteri buruk semua lah ya guys. Penelitian lain di tahun 2019 dari International Journal of Food Microbiology tahun 2019 oleh Dr. Nilam Taneja dan timnya nih dari Postgraduate Institute of Medical Education and Research atau disingkat PGIMER juga menemukan hal yang sama nih pada makanan populer kayak panipuri dan samosa. Jadi kesimpulannya, tingkat kontaminasi mikroba di sana emang signifikan lebih tinggi guys dari standar internasional. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru ngejudge ya guys. Masalah ini tuh ternyata nggak cuma ada di India. Berdasarkan sebuah analisis yang dipublikasikan di Food Control Journal tahun 2020, membandingkan nih tingkat kontaminasi street food di berbagai negara berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah serupa juga ditemukan di Bangladesh, Pakistan, Nigeria, dan beberapa negara Afrika lainnya. Jadi ini lebih merupakan masalah struktural negara berkembang lah ya, bukan masalah spesifik satu negara. Dalam hal ini yang seperti kita bahas tadi yaitu India. Dr. Sukha Deotorat dari University Grants Commission India menjelaskan nih bahwa masalah sanitasi pangan di India adalah cerminan dari ketimpangan sosial ekonomi yang lebih luas. Ketimpangan ini tuh maksudnya adalah perbedaan kesejahteraan warga India. Yang kaya nih kaya banget, yang miskin miskin banget. Nah, masalahnya kan yang miskin inilah yang banyak jualan street food guys. Kalau kita bedah,
Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa street food India ini kelihatannya tidak bersih atau memang tidak bersih. Nah, yang pertama itu ada faktor ketersediaan airnya nih guys. Menurut laporan WHO dan UNICEF tahun 2021, itu bilang kalau masih banyak populasi India yang nggak punya akses air bersih yang aman. Hal ini didukung oleh laporan dari Environmental Health Perspective tahun 2019 oleh tim dari Indian Institute of Technology Delhi yang melakukan survei nih terhadap 600 pedagang street food di 4 kota besar India. Dan temuan mereka ini cukup mencengangkan ya guys. 68% pedagang street food itu nggak punya akses air mengalir di tempat jualan. 81% nggak punya tempat cuci tangan yang layak, dan banyak yang harus beli air bersih dengan harga yang cukup mahal. Jadi mereka terpaksa nih menghemat air. Coba bayangkan kalau kalian jadi pedagang di sana. Mau cuci tangan atau cuci piring dengan benar, itu susahnya minta ampun. Karena airnya nggak ada atau mahal banget. Jadi kita sebenarnya nggak bisa nyalahin pedagang kecil di sana ya guys, karena memang infrastruktur sanitasi atau air itu tidak bagus dan nggak disediain sama negara. Faktor kedua itu adalah tekanan ekonomi. Ini bagian yang cukup sedih ya guys, rata-rata pendapatan pedagang street food India itu cuma sekitar Rp45.000 sampai Rp90.000 per hari. Margin keuntungannya juga tipis banget nih guys, cuma 15 sampai 20%. Dari penghasilan ini, mereka harus membayar bahan baku, sewa tempat kalau ada, dan menghidupi keluarga mereka. Dan dengan uang segitu tuh, setiap pengeluaran tambahan itu bakalan terasa berat guys. Seperti beli sarung tangan, beli alat masak yang proper, atau bahkan rutin ganti minyak goreng biar nggak hitam kayak oli. Itu akan terasa berat banget kan guys? Apalagi kan, sepertinya yang beli juga sudah mewajari nih tentang hal ini. Intinya, kalau lambung kuat, harga murah ya udah makan aja lah. Faktor ketiga adalah lingkungan dan sampah. Ya, gampangnya gini guys, kalau pedagang street food menjual makanannya di jalanan yang bersih, maka kan akan terlihat bersih juga ya kan? Misal nih, kita jual makanan di taman yang bersih dan tertata rapi, maka kan sedikit banyak jualan kita kan akan terlihat bersih nih. Beda cerita kalau kita jualan di pinggiran jalan yang kumuh, banyak debu dan sampah plastik bertebaran. Terlihat dari jauh saja kan sudah kelihatan tidak bersih kan guys? Nah, kurang lebih inilah yang terjadi di India. Lingkungannya sendiri itu sudah tidak mendukung untuk jualan dengan gaya bersih dan higienis. Dampak street food India yang tidak bersih ini ke kesehatan itu nyata banget ya guys. Menurut data dari World Health Organization atau WHO tahun 2022, India ini memiliki salah satu beban penyakit foodborne tertinggi di dunia. Diperkirakan ada sekitar 100 juta kasus penyakit yang ditularkan melalui makanan setiap tahunnya di India guys. Dengan sekitar 120.000 kematian. Gila banget gak sih angkanya guys? Kemudian The Lancet, salah satu jurnal medis paling prestisius di dunia, mempublikasikan studi komprehensif tahun 2020 tentang beban penyakit diare di India. Mereka menulis fakta-fakta yang mencengangkan nih guys. Seperti India menyumbang sekitar 20% dari total kasus diare global. Penyakit diare ini adalah penyebab kematian nomor 4 pada anak-anak di bawah 5 tahun di India. Diperkirakan nih guys, 300.000 anak meninggal setiap tahun akibat penyakit diare di India ini. Kontaminasi makanan dan air adalah penyebab utamanya. Ini fakta yang cukup gila ya menurutku pribadi. Jadi memang kalau lambung kita nggak kuat, sebaiknya jangan makan aneh-aneh deh di sana. Selain itu, menurut penelitian di BMC Public Health, itu menunjukkan nih kalau orang yang makan street food di India lebih dari 3 kali seminggu punya resiko sakit perut dan diare 2,7 kali lebih tinggi. Sebenarnya sama aja sih kayak di Indonesia. Kalau kita jajannya suka di luar terus nih, resiko diare kan juga lebih tinggi. Tapi masa ya 3 kali jajan street food bisa langsung diare sih? Biar adil, coba kita bandingkan nih dengan negara lain yang terkenal dengan street foodnya juga, seperti di Thailand dan Meksiko. Thailand dan Meksiko bisa membuktikan kalau street food bisa tetap murah dan higienis. Sejak tahun 2000, Thailand meluncurkan program Clean Food Good Taste yang bikin standar kebersihan di Thailand itu jadi naik kelas guys. Ya, seperti yang bisa kita lihat sekarang inilah. Bahkan ada sebuah penelitian tahun 2021 yang menyebutkan tingkat kontaminasi makanan dan bakteri jahat di Thailand tercatat 40% lebih rendah dari India. Begitu juga dengan Meksiko. Lewat program sertifikasi makanan Punto Limpio, Meksiko berhasil menurunkan angka keracunan makanan hingga 35% hanya dalam waktu 5 tahun.
Ini membuktikan kalau dengan infrastruktur dan aturan yang benar, street food bisa kok jadi bersih dan aman. Sebenarnya kayak Indonesia lah, kalau lingkungan jualannya bersih kayak di taman atau lingkungan yang mahal street foodnya cenderung bersih kan. Beda cerita nih kalau lingkungan jualannya itu kotor, mau jualan sebersih apapun akan tetap terasa kotor kan. Selain itu, karena stereotipnya sudah mengikat, setiap video street food India yang lewat di timeline media sosial kalian emang lebih sering dapat komentar negatif kan? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan fakta dan alasan kenapa pedagang di sana sulit banget untuk higienis. Semua balik lagi sih ke masalah akses air dan ekonomi guys. Kalau kalian sendiri berani coba street food India kayak di video ini nggak? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan konten analisa budaya seperti ini, bisa dong kasih like dan subscribe-nya agar channel ini makin berkembang dan kalian bisa dapat konten menarik lainnya. Aku Septri, bye-bye!